Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel kelas Arduino. Oke, ini adalah video kedua saya dari proses pembuatan jadwal sholat digital, di mana saya menampilkannya menggunakan LCD 16x2. Jadi berbeda dengan video-video sebelumnya yang saya pakai adalah menggunakan modul running text B10 ya. Baik, di video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai proses menghubungkan antara LCD 16x2, kemudian modul RTC dan Arduino Uno nya. Tidak ada masalah. Jadi teman-teman yang mau mencobanya silahkan bisa melihat video saya yang pertama tentang proses pembuatan jadwal sholat ini yang menggunakan LCD. Baik, langsung aja untuk video kedua ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi saya akan menambahkan library yang fungsinya untuk menghitung waktu sholat berdasarkan lokasi kita. Jadi jadwal sholat yang nanti ditampilkan itu otomatis akan berubah di waktu lainnya tanpa harus kita setting ulang, kecuali kalau waktu jamnya yang sudah tidak tepat ya. Baik, langsung aja dibuka Arduino IDE-nya. Jadi di sini saya menambahkan library prior times dan time leap. Jadi dua library ini yang berhubungan dengan nanti menghitung waktu sholat. Terus kemudian selanjutnya adalah saya menambahkan beberapa variabel baru. Di antaranya ada variabel waktu, variabel nama waktu. Di sini nama waktunya itu adalah data dari waktu-waktu sholat dan waktu imsak. Jadi ada imsak, subuh, suruh, zuhur, asar, terbenam, maghrib, dan isya. Ini adalah array ya. Jadi nanti ditampilkannya berdasarkan urut array dari urutan 0 sampai dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus variabel selanjutnya ada jumlah waktu default, kemudian ada jumlah waktu, kemudian ada data waktu. Terus selanjutnya ada waktu penting, tipe datanya byte di sini. Terus beberapa variabel dengan tipe data string. Terus kemudian ada tipe variabel lain, ada tahun, bulan, hari, yang nanti variabel-variabel ini dibutuhkan di programnya. Terus di sini masuk yang mungkin teman-teman harus setting ya, itu adalah pengaturan bujur lintang. Jadi di bujur lintang ini ada longitude dan latitude ya, kalau nggak salah itu berbeda-beda tiap daerah. Jadi teman-teman harus setting dua nilai ini bisa dengan melihat Google Map, atau teman-teman juga bisa melihat website jadwalsholat.org seperti ini. Nah, di situ teman-teman bisa melihat jadwal sholat di masing-masing kota. Jadi misalnya ini di daerah Jakarta Pusat ya, Jakarta Pusat ini, nanti silakan di scroll aja ke bawah. Nah, di sini akan ditampilkan garis bujur lintangnya. Ini 6 derajat 10 ya. Kemudian 106 ini dimasukkan di script tadi ya. Oke, maaf ini belum ditampilkan ya. Oke, saya ulangi. Jadi untuk teman-teman bisa melihat garis bujur lintangnya di website jadwalsholat.org atau di Google Map. Nah, di situ bisa dipilih kota sesuai teman-teman tinggal di mana. Contohnya ini Jakarta Pusat. Terus kita tidak memasukkan data ini, tapi kita hanya masukkan ini garis bujur lintangnya. Jadi ini garis bujur ini dimasukkan di dalam script Arduino tadi di sini ya, dimasukkan di sini. Terus setelah dimasukkan, di sini juga ada settingan time zone-nya. Jadi ada 7, 8, dan 9 sesuai waktu Indonesianya bagian mana, bagian barat, bagian tengah, atau bagian timur. Jadi disesuaikan dengan tempat daerah masing-masing. Terus kemudian ada sudut subuh dan maghrib ya, isya ya, ini ya, maaf, isya, salah ketik ini.
Indonesia itu dimasukkan 20 dan 18 itu dari mana. Jadi kembali lagi ke website tadi, website jadwalsholat.org. Di situ ada penetapan waktu subuh dan isya. Ini dimasukkan nih. Barangkali berbeda dengan posisi teman-teman yang melihat di sini. Dimasukkan di scriptnya, terus selanjutnya di sini ada beberapa perubahan ya, hanya tampilannya biar rapi saja. Nah ini dia setup prayer. Ini di setup prayer ini masukkan isna, kemudian metodenya adalah syafi'i, karena yang saya lihat di jadwalsholat.org ini mazhabnya itu kalau dilihat di sini tertulis ini syafi'i, jadi saya masukkan syafi'i. Terus di sini pengaturan angel base-nya ini kan berhubungan dengan variabel tadi yang di atas, jadi teman-teman tinggal ketik saja seperti ini. Terus kemudian di sini saya dibagi menjadi beberapa subprogram ya. Jadi ada void dan loop, terus tambahnya ada jam sekarang. Ini fungsinya untuk menampilkan waktu sekarang. Nah, terus kemudian waktu sholat ini fungsinya untuk menghitung waktu sholat berdasarkan tadi garis bujur lintangnya. Terus kemudian ada subprogram lagi adalah cetak waktu sholat, ini yang fungsinya untuk menampilkan waktu sholat setelah dihitung. Nah, kemudian di sini ada poin penting, ada variabel WS ya. Jadi WS itu adalah waktu sholat, dimana saya masukkan di sini ada WS mana tadi. Nah ini ya, ada WS1, WS2, WS3, WS4, WS6, WS7. Ini adalah contoh ini ya, WS1 ini adalah waktu sholat subuh. Terus ini adalah duhur, ini asar, maghrib, kemudian yang terakhir adalah isya. Jadi angka-angka ini adalah urutan dari variabel ini, array ini ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini isya yang terakhir 7. Nah, kemudian ada subprogram lain di sini 2 digit ya. Fungsinya untuk menampilkan jika hasil angkanya yang dihitung itu tampil 1 digit, sedangkan kan biasanya jam itu kan 2 digit ya. Misalnya angka 1, 2 itu kan 1 digit ya, biar tampil 0, 1 maka dibutuhkan subprogram ini. Script di sini saya melihat dari salah satu website, tapi saya lupa namanya. Kemudian saya modifikasi, barangkali yang punya script di sini melihat video ini, silakan komentar saja, nanti saya cantumkan link websitenya di deskripsi video ini untuk sumber programnya. Tapi mungkin ya kalau yang sudah tampil di video ini sudah beberapa saya modifikasi dari berbagai macam sumber ya, tidak dari satu sumber saja. Oke, ini adalah penjelasan singkat mengenai script untuk penambahan, untuk menampilkan jadwal sholatnya. Jadi teman-teman bisa di-download, linknya di deskripsi, nanti bisa teman-teman coba. Nah, hasil tampilannya seperti ini. Jadi hasil tampilannya akan menampilkan beberapa waktu sholat ya, mulai dari jam, terus kemudian nanti setelah 10 detik kurang lebih itu akan menampilkan jam waktu subuh, terus kemudian duhur, kemudian ada asar,
terus maghrib, dan tampil isya, terus kembali lagi ke posisi awal. Oke, jadi itu hasil dari uji coba saya yang bisa teman-teman coba. Mungkin barangkali tertarik mau mencobanya dengan menggunakan modul LCD ya, memang kecil tapi mungkin nanti bisa kita gunakan untuk controller mungkin di masjid atau musola ya, yang hanya digunakan untuk beberapa orang yang bertugas di tempat tersebut, tidak untuk umum. Misalnya untuk muadzin yang mau azan juga bisa dilihat di situ. Oke, jadi itu video dari saya. Yang mungkin kurang jelas silakan tanyakan di kolom komentar. Kemudian bagi teman-teman yang baru melihat channel ini atau video ini, silakan like dan subscribe untuk mendukung saya biar lebih semangat di video-video saya selanjutnya. Untuk jadwal sholat ini LCD, nanti akan ada video yang ketiga di mana nanti saya akan menambahkan modul MP3 ya, jadi nanti biar keluar suaranya, misalnya untuk alarm atau yang lainnya. Oke, itu video saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.